Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Vanessa. Di sini kita akan membahas tentang LAN atau virtual LAN virtual local area network. Nah, contohnya di sini ada satu switch dan 9 PC. PC-PC ini kita sebut ruangan, dan di ruangan dibagi menjadi 3 divisi. Divisi pertama itu adalah engineering. Divisi kedua adalah programming. Dan divisi ketiga adalah marketing. Nah, nanti di ruangan tersebut akan dibagi-bagi plan-nya. Misalnya, untuk engineering itu adalah plan 10. Untuk programming adalah plan 20. Dan untuk marketing adalah plan 30. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi IP-nya. Misalnya, plan 10 IP-nya adalah 192 168.168.0/24. Nah, untuk programming dan marketing itu IP-nya sama, yang membedakan hanyalah ininya saja. Kalau ini 10, berarti ini adalah 20, dan marketing adalah 30. Seperti itu ya. Setelah itu kita kasih bandwidth. Untuk engineering itu 10 MB. Untuk programming, karena ini jadi kecepatannya agak banyak, jadi 20 MB. Dan untuk marketing, karena ngedit promosi itu, jadi kita pakai 30 MB. Sorry, saya ada sedikit kesalahan. Di sini setiap PC itu harus terhubung ke switch. Sepertinya. Pokoknya semuanya itu harus terhubung ke switch. Nah, seperti inilah LAN dibutuhkan karena untuk memanajemen jaringan-jaringan tersebut. Setelah semuanya dikonfigurasi, lalu bisalah memanajemen plan-plan tersebut. Fungsi pertama LAN adalah untuk memanajemen. Lalu fungsi keduanya adalah untuk mencegah broadcast domain. Nah, dan secara fisikal, switch itu hanya ada satu. Namun secara logika, switch-nya itu ada beberapa. Contohnya di sini ada switch yang terhubung dengan engineering, terus dengan programming, dan dengan marketing. Nah, seperti ini. Secara fisikal itu memang hanya ada satu, namun secara logika itu ada 3 switch. Itulah fungsi LAN. Selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi LAN tersebut. Sekarang kita akan mengkonfigurasi VLAN di Cisco. Di sini ada 1 switch dan 6 PC. Kita ke connection, kita hubungkan.
Agar mempersingkat, kalian klik CTRL, lalu klik kabelnya, dan ya begitu. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP-nya. Untuk sebelah sini, IP-nya adalah 192.168.10/24. Dan untuk sebelah sini, IP-nya 192.168.20.0/24. Nah, di sini kita akan dibagi VLAN-nya. Sebelah sini namanya VLAN 10 dan sebelah sini adalah VLAN 20. Oke, kita susun terlebih dahulu ya. Kita kasih kotak agar ya anggap saja ini tuh satu ruangan dengan saja ini tuh satu ruangan dengan VLAN dan blok subnet yang sama. Nah, kita konfigurasi IP setiap PC-nya. Kita ke config, fast internet, lalu IPv4 192.168.10.1. Enter. Kita ke PC 2-nya juga. Dan blok subnet yang satunya juga kita konfigurasi ya. Pokoknya dikonfigurasi IP-nya. (92.168.20.x1). Nah, sekarang kita akan mencoba mengirimkan sebuah surat dari PC 1 ke PC 2, successful. Dari PC 2 ke PC 3, successful juga. Dari PC 4 ke PC 5, successful. Dari PC 5 ke PC 6. Dan ya, successful juga. Dan sekarang kita akan mengkonfigurasi VLAN-nya. Kita masuk ke switch, ke menu CLI. Bentar, nah kita ketik M, lalu kita masuk ke konfigurasi global, T. Nah, di sini kita ketik VLAN 10. Nah, kita kasih nama ya, name. Contohnya di sini namanya adalah ruang guru. Enter, terus X. Terus VLAN satunya, VLAN 20. Terus name, ruang kelas. Lalu X. Nah, untuk melihat apakah sudah aktif atau belum, kita ketik .show VLAN brief. Nah, ini VLAN 10 ruang guru sudah aktif. VLAN 20 juga seperti itu. Namun di sini tidak ada
belum ada FA-nya karena belum dikonfigurasi. Nah, kalau gitu kita ketik int rank FA 0/1 strip 3. Nah, karena ini untuk mempersingkat, jadi kalian tuh tidak usah mengkonfigurasi IP-nya tuh satu-satu kayak int fa 0/1 terus enter terus kalian nah ini bisa langsung fa 0/1 terus strip 3. Nah, kita enter. Nah, kita ketik switchport mode access, enter, terus switchport access VLAN 10. Nah, kita X, kita masukkan yang VLAN 20 int rank FA 0/4 0/4 strip 6. Kita enter, terus switchport access mode access terus switchport access VLAN 20. Kita X. Lalu untuk melihatnya kita ketik show VLAN brief. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Aduh, ini kurang jelas ya. Nah, VLAN 10 yang bernama Karuang Guru aktif dan FA-nya dari FA 1 sampai 3. Dan yang VLAN 20 yang bernamakan ruang kelas aktif dan FA-nya dari FA 04 sampai 06. Oke, selanjutnya kita akan melihat ARP secara simulation ya. Kita ke simulation. Kita klik yang ini, yang seperti surat. Kita hapus terlebih dahulu ya. Kita ke kita ke PC 1, lalu ke desktop, ke command prompt, ketik ARP -a. Nah, ini ada yang terhubung ya. Ini ada yang terhubung, kita keluar terlebih dahulu. ARP -d. ARP -a. Ini sudah tidak ada yang terhubung. Kita lakukan ke PC-PC yang lainnya. Nah, ini sudah ya, kita akan mencoba melihat simulasinya. Kita delete terlebih dahulu. Lalu ke yang seperti pesan ini, dari PC 1 ke PC 3 deh. Nah, ini tulisannya ARP. Lalu kita next. Nah, dari PC 1 akan dikirimkan ke switch.
dan switch hanya akan mengirimkan ke sesama VLAN. Nah, jadi VLAN 20 itu tidak dikirimkan, hanya dikirimkan pada sesama VLAN. Kita next. Nah, dari PC3 akan membalas dan memberikannya ke switch, dan switch akan memberikannya kembali ke PC1. Lalu PC1 akan mengirimkan paketnya yang biasa kita sebut itu paket ping atau ICMP. Nah, PC1 akan mengirimkannya ke switch dan switch akan langsung mengirimkannya ke PC3. Setelah itu PC3 akan mengembalikannya kembali ke switch dan switch akan mengembalikannya lagi ke PC1. Oh iya, ini tidak bisa, walaupun sudah dikonfigurasi VLAN-nya, itu tetap tidak bisa saling berkomunikasi karena beda blok subnet dan beda VLAN. Jika ingin berkomunikasi, maka harus menggunakan router. Oke, jika kalian tidak percaya, kita akan mencobanya. Dari PC2 VLAN 10 ke PC5 VLAN 20. Nah, ini langsung ICMP. Tapi apakah berhasil? Kita lihat. Nah, ini langsung failed ya. Tidak bisa. Jadi jika ingin berkomunikasi yang berbeda VLAN atau berbeda blok subnet, maka harus menggunakan router. Oke, kita kembali ke materi selanjutnya. Kali ini kita akan membuat ruang 2. Misalnya, di sini ini adalah ruang 1. Nah, maka kita harus membuat ruang satunya lagi. Kita namakan ruang 2. Oke, kita tambahkan 1 switch dan 6 PC. Nah, agar cepat, kita klik CTRL, lalu klik PC-nya, dan sebentar. Nah, setelah itu kita hubungkan PC-nya. Kita ke connection, terus CTRL. Lalu kita akan memberikan VLAN. VLAN-nya sama saja seperti di ruangan 1. Nah, untuk sebelah sini, nama VLAN-nya adalah VLAN 10. Dan sebelah sini adalah VLAN 20. Nah, untuk VLAN-nya tidak harus 10 atau 20. Tapi bisa dari 1 sampai 496. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi IP address di ruang kedua. IP address-nya masih sama saja seperti di ruang pertama ini.
yaitu IP address-nya 192.168.0/24, dan untuk plan 20 192.168.20.0/24. Dan kita harus mengkonfigurasi IP di ruang 2 ini. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi LAN di ruangan kedua ini. Dan kita juga akan belajar terang. Fungsi terang yaitu untuk menghubungkan dari switch 1 ke switch 2. Artinya, untuk LAN berapa saja yang diizinkan untuk mengirimkan paket antar ruang. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurasi LAN-nya terlebih dahulu. Kita ketik N, lalu kita masuk ke konfigurasi global. Conft, lalu kita ketik LAN 10, name, namanya disamakan saja dengan seperti ruang 1. Ruang biru, lalu X, lalu LAN 20, name, ruang kelas, lalu X. Nah, kita lihat apakah sudah aktif atau belum. Show LAN brief. Nah, ini untuk LAN 10 udah aktif dan LAN 20 juga. Sekarang kita akan mengkonfigurasi FA-nya. int rank FA. Kita lihat terlebih dahulu ya. Nah, dari sini FA 1 sampai 3. Oke, kita ketik no. FA 0 1 sampai 3. Enter, lalu switch port mode access. Enter, switch port access LAN 10. Lalu X, lalu klik lagi int rank FA. Nah, kita lihat dari sini tuh dari 04 sampai 06. FA 0/4 sampai 6. Enter, lalu switch port mode access, lalu switch port
akses VLAN 20. Lalu enter X. Nah, kita lihat apakah sudah aktif dan sudah terhubung itu. Kita ketik the show VLAN brief. Sebentar ya. Nah, ini VLAN 10 yang bernama ruang guru sudah aktif dan FFA-nya sudah ada. Yang VLAN 20 juga seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar ranking. Kita hubungkan terlebih dahulu switch dan switch-nya. Switch 1 dengan switch. Nah, kita masuk ke salah satu switch-nya terlebih dahulu. Saya akan masuk ke switch yang pertama. Kita ke menu CLI, lalu kita ketik N. Kita masuk ke konfigurasi global, conft, lalu kita lihat interface berapa yang terhubung. Ini 0/7, jadi INTFA 0/7. Kita enter, lalu kita ketik switch port mode terang. Nah, ini ada peringatan atau ada perintah seperti ini, itu artinya sudah ya. Kita ketik show INT terang. Nah, ini VLAN FA 0/7 modenya on. Nah, statusnya trunking. Kita ke switch yang kedua, ke menu CLI. Nah, karena ini sudah masuk ke konfigurasi global, kita langsung saja ketik INTFA 0/, kita lihat juga di sini. Ini FA interface-nya FA 0/7 juga. 0/7. Lalu switch port mode terang. Nah, lalu kita lihat INP terang. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, negatif ini mode on, statusnya trunking ya. Nah, kita akan mencoba mengirimkan paket dari berbeda ruangan. Contohnya di sini PC1 ke PC8. Nah, bisa lihat di sini successful. Kita akan mencoba melihat simulasinya. Dilihat terlebih dahulu. Nah, kita dari PC2 ke PC7. Jadi, untuk mode trunking ini, itu bisa mengirimkan dari berbagai ruangan, namun harus sama VLAN-nya. VLAN-nya itu harus sama. Nah, ini dari PC1. Dari PC1 akan dikirimkan ke switch. Dari PC2 akan dikirimkan ke switch 1. Dan dari switch 1 akan dikirimkan ke PC1, ke PC3, dan ke switch 2. Nah, di ruang pertama, di VLAN 10, itu tidak memiliki IP address yang dituju, maka mereka akan menolaknya. Setelah itu, di switch 2 akan dikirimkan ke semua device VLAN 10.
Nah, PC 8 dan PC 9 akan menolaknya karena mereka bukan alamat IP tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini adalah ARP ya. Setelah itu kan PC 7 akan dikirimkan ke switch dan switch 2 akan mengirimkannya lagi ke PC 1. Setelah itu, dari switch 1 akan dikirimkan lagi ke PC 2. Nah, ini sudah masuk ke menu ICMP atau biasa kita panggil itu ping. Kita akan mengirimkan paket ping. Nah, seperti tadi, namun untuk kali ini dari switch 2 itu akan langsung dikirimkan ke switch 7. Nah, jika sudah terkirim, maka switch 7 akan membalasnya, akan dikirimkan ke switch 2 dan dikirimkan ke switch 1 lalu ke PC 2. Kita bisa lihat sendiri di sini adalah successful. Oke, kita ke LAN 20. Ini di sini di PC 5 ke PC 10. Nah, ini tulisannya ARP ya. Kita next. Nah, dari PC 5 akan dikirimkan ke switch 1 dan switch 1 akan mengirimkan ke switch 2 dan ke ruang 1 LAN 20 yang sesama LAN-nya. Lalu next. Nah, dari PC 2 akan mengirimkan ke semua device LAN 2 di ruangan 2. LAN 20 di ruangan 2. Kita next. Nah, setelah itu PC 10 akan membalasnya. Nah, setelah itu ini sudah ICMP. Kita akan mengirimkan paket ping. Nah, bisa kita lihat sendiri di sini adalah successful yang artinya berhasil. Kita kembali ke materi selanjutnya. Nah, di materi kali ini kita akan membahas download terang ya. Di materi sebelumnya kita sudah membahas apa itu terang dan mencoba berkomunikasi antar ruang. Oke, kita buka dulu switch 2 lalu ke tab CLI. Lalu kita ketik enter terang. Enter. Nah, di sini kita bisa lihat fans allowed on terang. Itu artinya LAN berapa saja yang bisa melewati FA 0/7 dan di sini ada fans allowed and active in management domain. Itu artinya LAN berapa saja yang sudah melewati FA 0/7. Nah, kita akan mencoba agar hanya VLAN 10 dan 20 saja yang bisa melewati FA 0/7. Nah, hanya VLAN 10 dan 20. Kita ketik int FA 0/7 lalu enter. Sorry ya, kita ketik dulu kontak lalu int FA 0/7 lalu kita ketik switch 1
terang mulai sorry mulai plan 10,20 enggak ya? Oh bener. Lalu kita X, kita lihat to show INT terang. Nah, ini lens element on terang itu hanya bisa dilewati oleh lens 10 dan 20 saja yang bisa melewati FA 0/7. Nah, kita ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita akan membuat ruang 3. Ini kan ruang 1, ini ruang 2. Nah, sekarang kita akan membuat ruang 3. Kita masukkan satu switch. Udah switch cepet banget. Kita ubah terlebih dahulu namanya. Satu switch dan 3 PC. Sorry, 6 PC. Switch. Lalu kita hubungkan PC dengan switch-nya. Baiklah. Nah, untuk LAN dan IP-nya itu masih sama seperti ruangan lainnya. Oke, sekarang kita kasih kotak-kotak saja terlebih dahulu ya. It's 'kecilan ininya. Sebenarnya nggak apa-apa ya. Nah, untuk sebelah sini plan 10 dan untuk sebelah sini plan 20. IP-nya yang sebelah sini 192.168.10.0/24 dan sebelah sini 192.168.20.0/24. Dan ya seperti biasa kita harus mengkonfigurasi IP-nya di setiap PC. Oke, kita konfigurasi terlebih dahulu. Ini kalian bisa menggunakan config atau desktop ya. Terserah kalian saja sesuai kepercayaan masing-masing. Sorry. Ini 134, 13456, 37. Sembilan 92 168 20 7.
Nah, selanjutnya ini lupa aduh. Ini kita hubungkan switch 2 dengan switch 3. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi LAN-nya. Kita klik PC3. Switch 3. Lalu kita ketik N. Kita masuk ke konfigurasi global. Lalu kita ketik LAN 10. Name ruang guru. Kita X. Lalu LAN 20. Name ruang kelas. Kita X. Lalu kita ketik show LAN breadth. Nah, ini sudah aktif ruang guru dan ruang kelas. Oke, kita ketik lagi untuk menghubungkan int rank fa 0/1 sampai 3. Enter. Switch port H mode akses. Switch port akses LAN 10. Lalu X int rank fa 0/4 sampai 6. Switch port mode akses. Switch port akses LAN 20. X ketik show LAN brief untuk melihat. Nah, ini LAN 10 atas nama ruang guru sudah aktif dan sudah ada FA-nya. Begitu juga yang LAN 20 yang beratasnamakan ruang kelas. Dan selanjutnya kita akan mengkonfigurasi terangnya. int fa. Dan kita lihat yang terhubung itu fa 07. Terus kita ketik switch port mode terang. Enter. Lalu kita ketik dulu int terang. Nah, fa 0/7 modenya on dan statusnya trunking ya. Oke, kita akan mengkonfigurasi terang di switch yang keduanya juga. Nah, kita ketik N, kita masuk ke konfigurasi global, lalu int fa 0/8. Kita ketik switch port mode terang. Lalu kita ketik show int terang untuk melihatnya ya. Nah, fa 0/8 modenya on dan statusnya trunking. Oke, sekarang kita akan mencoba mengirimkan paket ping. Lihat ya, nggak dikecilin. Nah, dari PC7
ke PC 14. Nah, successful. Kita delete. Lalu dari PC 1 ke PC 15. Successful juga. Lalu dari PC 4 ke PC 12, successful. Dari PC 6, nggak mau ini. Nah, dari PC 6 ke PC 16, successful juga. Oke, kita ke materi selanjutnya. Sekarang kita akan belajar trunking pada multilayer switch. Kita ke network device, lalu ke switch. Nah, kita gunakan yang ini ya. Tambahkan di sini. Kita zoom sedikit. Kegedean. Enggak aja. Lalu kita hubungkan. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi VLAN-nya. Kita mengkonfigurasi VLAN-nya di switch 3 terlebih dahulu. Kita klik. Bukan VLAN, melainkan terang. Nah, kita X terlebih dahulu. Lalu kita ketik int fa 0/8. Kita ketik switch port mode terang. Nah, kita ketik do show int terang. Nah, untuk FA 0/8 itu modenya sudah on dan statusnya trunking. Sekarang kita akan mengkonfigurasi terang di multilayer switch. Kita klik, kita ke menu CLI. Kita no saja. Kita ketik lalu continue, lalu int fa 0/ di sini /1 ya. Nah, /1. Lalu switch port mode terang. Nah, ini ada tulisan rejected, yang artinya FA01 ini tidak bisa ke mode terang. Nah, di sini ada tulisan auto. Jadi, mode terang pada multilayer switch itu ada 2. Nah, ini adalah mode terang. Yang pertama adalah ESL atau Cisco. Ini biasanya switch di Cisco itu menggunakan ESL. Dan yang kedua adalah 802.1p atau open, yang artinya bisa ke semuanya. Nah, kita buka kembali multilayer switch-nya. Nah, agar FA0/1 itu bisa masuk ke mode terang, maka kita harus mengkonfigurasi encapsulation-nya. Oke, kita klik dulu N. Setelah itu config int fa 0/1. Setelah itu kita ketik switch port
Perang encapsulation dot satu klik. Nah, kita enter. Setelah itu kita ketik switch port akses mode perang. Nah, kita enter, lalu kita ketik int perang. Nah, bisa kita lihat sendiri bahwa EVA 0/1 itu modenya on dan statusnya adalah trunking. Jadi seperti itu ya. Nah, seperti itulah cara mengkonfigurasi trunk di multilayer switch. Jadi kali ini kita akan membahas apa itu Dynamic Trunk Protocol atau bisa kita sebut DTP. Di sini ada yang namanya akses dan trunk. Trunk sendiri itu lebih ke switch. Sedangkan akses itu ke end device. Di sini kita akan menambahkan mode baru, yaitu Dynamic Auto dan Dynamic Desirable. Contohnya, jika Dynamic Auto ketemu dengan Dynamic Auto lagi, maka akan menjadi akses. Nah, jika Dynamic Auto dengan Dynamic Desirable, maka akan menjadi trunk. Jika Dynamic Auto bertemu dengan perang, maka akan menjadi perang juga. Dan jika Dynamic Auto bertemu dengan akses, maka akan menjadi akses. Contohnya, di sini kita memiliki Contohnya di sini kita memiliki dua switch. Switch 1 dan switch 2. Nah, lalu kita hubungkan. Nah, yang switch 1 itu menggunakan Dynamic Desirable atau bisa kita sebut DD. Nah, yang switch 2 itu menggunakan Dynamic Auto atau DA. Maka akan menjadi akses. Nah, contoh lagi di sini ada dua switch 1 dan switch 2, lalu kita hubungkan. Nah, switch satunya adalah trunk dan switch 2-nya adalah akses. Maka akan menjadi not recommended atau tidak bisa terhubung. Tidak bisa terhubung atau tidak disarankan ya. Nah, dari beberapa contoh tadi dapat disimpulkan bahwa Dynamic Auto itu artinya menunggu. Dan Dynamic Desirable artinya mengajak. Trunk itu artinya memaksa. Dan akses sama juga seperti perang.
yang artinya memaksa juga. Itu adalah dynamic rang protokol. Kita ke materi selanjutnya. Di sini kita akan praktik BTP. Misalnya, sini kita masukkan 2 switch. Seperti ini. Lalu kita menghubungkan dengan kabel. Setelah itu kita akan mencoba mengkonfigurasinya. Switch 4 ini FA01 yang terhubung dengan switch 5. Kita akan mencoba mengkonfigurasinya. Namun sebelum konfigurasi kita akan melihat model yang dipakai pada switchnya. Kita masuk ke switch 4 untuk ke menu CLI. Nah, kita masuk ke menu preference, kita ketik N. Lalu kita ketik sound in FA 0/1 switch port. Nah, kita scroll ke atas. Nah, di sini ada administrative mode yang artinya mode yang kita konfigurasi. Dan ini di sini ada operational mode yang artinya hasil atau mode yang dijalankan. Oke, di sini adalah dynamic auto, artinya menunggu, dan hasilnya adalah akses. Kita akan melihat di switch 5. Kita ke CLI, lalu kita ketik N, praktik sound in FA 0/1 switch port. Nah, di sini sama saja. Administrative mode-nya adalah dynamic auto, menunggu. Menunggu dengan menunggu hasilnya adalah akses. Di sini kita akan mencoba mengkonfigurasi di switch 5, yaitu menjadikan dynamic disable. Kita langsung saja ya, kita ketik config, lalu kita masukkan INT-nya, INT FA 0/1. Di sini kita akan ketik switch port mode dynamic disable. Nah, kita enter. Setelah itu kita ketik slow INT FA 0/1 switch port. Sorry, ada sedikit kesalahan ya. Harusnya itu slow, bukan snow. Itu INT FA 0/1 switch port. Enter. Kita scroll ke atas. Nah, untuk administrative mode-nya itu menjadi dynamic disable, dan operational mode itu menjadi rang. Oke, kita akan lihat di switch 4-nya pun. Kita ketik INT FA 0/1 switch port. Nah, di sini sudah berubah dan dynamic auto dan operasionalnya menjadi rang, atau yang digunakan itu adalah rang. Nah, di sini dynamic auto itu adalah menunggu. Sedangkan tadi di switch 5 adalah dynamic disable yang artinya mengajak. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi switch 4 agar menjadi dynamic disable. Oke, kita langsung saja ya, ketik config, lalu INT FA 0/1, lalu switch port mode dynamic disable. Sorry, tadi kita akan mencoba membuat switch 4 itu menjadi mode terang.
Oke, kita ketik switchboard mode terang. Kita ketik no the so sorry INTFA 0 satu switchboard. Nah, ini bisa kita lihat administratifnya terang dan operasionalnya adalah terang. Nah, tadi kan isi 5 adalah dynamic disable yang artinya mengajak, dan di switch 4 adalah terang yang artinya memaksa, maka hasil akhirnya adalah terang juga. Oke, kita lihat ya di switch 5. Kita ketik dulu INTFA 0/1 switchboard. Nah, ini administratifnya adalah dynamic disable dan modenya adalah terang. Hasil akhirnya adalah terang atau yang digunakan adalah terang. Oke, kita ke materi selanjutnya. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang veget dan unveget. Oke, kita ke simulation terlebih dahulu. Lalu kita akan mencoba mengirimkan paket. Kita akan mengirimkan paket dari PC 2 ke PC 9. Nah, lalu kita next. Nah, dari PC 2 akan dikirimkan ke switch 1. Dan dari switch akan dikirimkan ke LAN 10 dan ke switch 2. Nah, pengiriman paket dari switch ke switch itu namanya adalah taken. Lalu setelah itu next, PC 2 akan mengirimkannya ke LAN 10 dan ke switch 3 juga. Nah, next. Nah, setelah itu, ini kan tadi PC 9 akan mengembalikannya ke switch 2 dan next. Lalu switch akan dikembalikan lagi ke switch 1. Next. Nah, setelah dikembalikan ke PC 2, lalu PC 2 akan mengirimkan paket ICMP atau ping. Dan next. Dan kita lihat terlebih dahulu ya. Nah, RP ini, jika RP-nya taken, jika paket RP taken itu maka akan menggunakan .1 key. Nah, jika paketnya untaken itu tidak ada .1 key. Kesimpulannya, untuk paket taken itu ada .1 key, sedangkan untuk untaken itu tidak ada. Oke, kita ke materi selanjutnya. Selesaikan dulu saja. Next, dan successful. Kita ke materi selanjutnya. Di materi kali ini kita akan membahas native LAN. Oke, di sini kita masuk ke PC 1, lalu ke menu CLI, kita ketik N, lalu show in terang. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa native LAN-nya itu adalah 1. Apa itu native LAN? Native LAN adalah paket yang tidak perlu di-taken. Contohnya di sini, PC 1 ingin mengirim ke PC 9, maka PC 1 akan mengirimkannya ke switch 1, dan switch 1 akan mengirimkannya ke switch 2. Nah, itu adalah taken. Jadi nantinya paket tersebut ada .1 queue. Nah, tapi jika PC 0 itu ingin mengirimkan paket ke PC 19, itu tidak ada tagennya atau tidak ada .1 queue-nya. Sekarang kita akan mengkonfigurasi native LAN-nya. Kita masuk ke PC 1. Setelah itu kita ketik config
ketik int fa0/1/0/7 lalu switch port mode port native plan 20. Nah, kita enter, lalu kita ketik, kita X, kita ketik int fa ini langsung int terang. Kita enter. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa native plan-nya adalah 20. Oke, kita ke switch yang keduanya. Kita ke CLI, lalu kita ketik N, kita ketik content, lalu kita ketik int fa0/7, lalu kita ketik switch port switch port terang native plan 20. Nah, kita X terus terang. Enter terang. Nah, bisa kita lihat juga di sini native plan-nya adalah 20. Oke, kita akan mencoba mengirimkan paket. Kita ke simulation. Lalu. Nah, setelah itu kita akan coba mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 8. Oke, kita next. Oke, kita lihat ya. Ini masih ada dan queue. Next. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa sudah tidak ada .1 queue-nya. Next, akan bersingkat waktu ya. Next, dan successful. Oke, sekarang kita akan mencoba menghapus native plan-nya. Kita masuk ke switch 1. Lalu setelah itu ini sudah masuk ke konfigurasi global, kita langsung lagi int fa0/7, lalu enter, kita ketik switch port terang native plan 1. Kita X, kita X, kita ketik int terang. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa native plan-nya adalah satu lagi. Nah, kita ke switch kedua. Oke, ini sudah masuk ke konfigurasi global, jadi kita langsung saja int fa0/7, enter, lalu switch port switch port native plan 1. Kita X, kita terus int terang. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa native plan-nya sudah menjadi satu lagi. Oke, cukup sekian perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.